sore teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Hajar Aswad yang merupakan dari Prodi Teknik Elektrik. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal wirausaha saya yang berjudul yaitu baiklah, yang pertama latar belakang. Oreo ini adalah cemilan sejenis biskuit yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Masyarakat umumnya memiliki cara untuk memakan Oreo, yaitu cara mencelupkan ke dalam susu atau menikmatinya dengan segelas teh panas atau segelas kopi. Di awal 1900-an, Oreo belum terkenal, tapi di tahun 1080-an sampai saat ini, Oreo menjadi bagian dari manusia karena menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang begitu melekat anak-anak yang lahir di tahun 90-an sampai 80-an, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa begitu akrab dengan kerabatan Oreo. Baiklah, Mi apa itu juga di karton itu faktor sana di kamar pun itu sekarang punya itu Aku harus tiga. itu kan selanjutnya, visi dan misi tujuan usaha. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan agar usaha berkelanjutan, mengenalkan Oreo ke berbagai kalangan, bahwa Oreo juga dapat dimodifikasi agar terlihat menarik dan dapat menyesuaikan dengan modernisasi. Juga memberikan nilai tambahan pada Oreo sebagai bentuk variasi makanan baru. 4. Memberikan variasi makanan bagi iya, keluarkan kartonnya apa situ tadi. Selanjutnya, deskripsi usaha. Bidang usaha, olahan Oreo goreng ini bergerak di bidang usaha dengan bahan dasar Oreo dan berbentuk bisnis wirausaha. Jenis produk bergerak dalam produksi barang Apa lagi bilang? produksi makanan yang terbuat dari Oreo. Kegunaan atau keunggulan, keunikan dan inovasi produk Oreo ini mempunyai sayanginitas sehingga sangat cocok untuk kalangan pecinta makanan ringan. Selain itu, Oreo goreng ini memiliki berbagai Antarlah Bo bilang. Jadi rumahmu. Antarlah Bo. makanan. Lokasi usaha terletak di Gor Agus Salim, Kota Padang. Untuk waktu usaha jualan dilakukan selama 4 hari efektif bekerja, yaitu Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan akan diadakan selama 4 bulan. Yo. Itu ya, kita ngeplak dulu aja. Selanjutnya, rencana produksi atau bahan baku. Di sini terdapat bahan bakunya 1 kilo gula pasir, 1 kilo tepung terigu, 1 dus maizena, 1 bungkus garam, 1 bungkus baking powder, 5 butir telur, 2 perol Oreo, dan 1 dus keju parut atau aneka topping lainnya, 1 liter minyak dan total biaya produksi yaitu 220.000. Alat dan teknologi yaitu pengocor adonan, freezer, wadah, mika, atau penggoreng, dan spatula. Selanjutnya, proses produksi. Simpan terlebih dahulu biskuit Oreo di dalam freezer supaya krimnya membeku dengan waktu minimal 2 sampai dengan 3 jam atau lebih.
2. Dalam satu wadah, campurkan dan adukkan dengan merata tepung terigu, gula pasir, dan dengan tepung maizena, garam, dan juga baking powder. Ketiga, kocok lepas telur dengan menggunakan kocokan telur dan kocokan biasa saja sampai kuning dan putih. Telurnya tercampur merata dengan hanya sedikit buih yang ada. Yang keempat, panaskan minyak goreng secukupnya dalam suatu wajan datar juga sudah, maka celupkan Oreo satu persatu pada adonan tepung yang sudah merata. Dalam minyak panas di atas api sedang atau matang kecoklatan pada bagian bawah, kemudian balik supaya matang dengan merata. Sajikan Oreo goreng, parutan keju, atau aneka topping sesuai selera. Selanjutnya penutup. Dengan adanya perencanaan usaha di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu usaha berjalan dengan lancar apabila aspek-aspek usaha sudah jelas seperti di atas itu diterapkan dengan baik, seperti halnya proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Hendaknya dalam pemilihan bahan baku juga harus yang baik juga. Selain itu, sebelum mendirikan suatu usaha, pentingnya adanya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kelancaran usaha tersebut, seperti pengesahan bahan usaha, target pemasaran, lokasi bisnis, dan lainnya. Sekian dari presentasi proposal saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Vanessa Andilita Bersonding. Saya berasal dari Prodi Manajemen Perhotelan. Di sini saya akan bertanya kepada Putri, mengapa Anda memilih usaha Oreo goreng dan apa alasan Anda? Terima kasih. Baiklah, di sini karena saya sudah yakin atas usaha yang ingin saya jalankan, dan saya juga sudah melihat peluang pasar dan memiliki solusi yang dapat mencapai suatu usaha yang unik. Baiklah, bisa diterima jawabannya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Sekian dari presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rafunsalina Margarita Seranggang. Saya berasal dari Prodi Manajemen Perhotelan, jurusan Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi dari proposal saya yang berjudul Fried Rice John. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang mengapa saya memilih usaha Fried Rice John ini. Yang pertama, karena Indonesia itu merupakan daerah tropis, maka sangat mudah bagi tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Indonesia memiliki komoditas pangan yang berlimpah, terutama pada bahan seperti beras yang terkemuka, sehingga sejak dulu Indonesia sudah terkenal sebagai negara penghasil beras terkemuka bersama Vietnam dan Thailand. Indonesia juga disebut sebagai lumbung padi karena selalu mencatat total produksi yang tinggi terhadap komoditas beras. Karena komoditas beras yang sangat besar, maka saya memiliki inovasi yaitu untuk membuat usaha nasi goreng. Nasi goreng itu sebuah makanan berupa nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak goreng. Ada pula nasi goreng yang dijual di Indonesia itu dibuat bersama ikan asin yang juga populer
di seluruh Indonesia. Masakan Indonesia hanya sedikit yang dapat dianggap sebagai makanan nasional sejati. Masakan nasional Indonesia juga tidak mengenal batasan kelas sosial. Dan nasi goreng dapat dinikmati secara sederhana di warung tepi jalan, gerobak penjajah keliling, hingga restoran dan meja prasmanan dalam pesta. Selesai. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Dari strength atau kekuatan produk sendiri yaitu harga jualnya yang bersaing, belum ada usaha waralaba yang mencakup semua olahan dari nasi goreng, dan pelayanan. Untuk pelayanan kita sendiri itu kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan yang datang ke toko kami atau nasi goreng tempat nasi goreng kami dijual akan merasa puas dan akan datang kembali ke tempat kami menjualnya. Untuk kelemahannya sendiri, kita belum memiliki status badan hukum publikasi karena terbatasnya biaya yang dibutuhkan dari pemerintah. Untuk yang kesempatan, yaitu peluang pasar. Melihat banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi beras pada saat ini, maka bisnis ini cukup menyajikan karena produk yang terjaga. Lalu kita juga memilih produksi beras yang berkualitas dengan harga yang juga dapat membantu hasil produksinya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana deskripsi usaha saya. Yaitu bidang usahanya, produk ini adalah program kreativitas mahasiswa. Dan jenis produknya yaitu usaha makanan rumahan yang terbuat dari rempah-rempah. Keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Keunggulan produk yang ditawarkan yaitu kandungan nutrisi yang dijaga saat pengolahan beras dan rempah-rempah, yang menggunakan proses menyiapkan bahan mentah, dibersihkan menggunakan air mengalir, diolah dalam penggorengan lalu dikonsumsi. Makanan dan minuman dapat dibawa pulang oleh pelanggan dengan kemasan yang unik, menarik, dan mampu menjaga makanannya tetap dalam keadaan yang steril. Dan kami juga menerima jasa pesan secara online seperti Gojek ataupun GoFood, dan menyediakan paket snack box yang terjangkau. Untuk lokasi usaha tersendiri yaitu di depan gang rumah saya sendiri, yaitu di Jalan Perjuangan Raya 2, Berosteba. Untuk waktu penjualannya yaitu dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Lalu selanjutnya, target konsumen kami yaitu dari masyarakat umum atau mahasiswa, institusi pendidikan atau event atau acara sekolah, universitas atau bimbel, BUMD dan BUMS, perusahaan dan instansi pemerintah. Bagaimana situasi persaingan untuk penjualan nasi goreng sendiri? Sangatlah banyak di Indonesia. Namun penjual yang menjualkan nasi goreng dengan menggunakan bumbu khusus dari rempah-rempah yang merupakan khas pertanian dari Indonesia belum menjadi tren di Indonesia. Lalu jumlah dan harga produk, satu kotak original dengan harga 15.000, satu kotak topping telur mata sapi atau dadar dengan harga 17.000, satu kotak topping nugget dengan harga 18.000, dan satu kotak topping sosis dengan harga 18.000. Kursinya. Untuk kesimpulan pada presentasi saya kali ini, saya yakin bahwa usaha Rice John ini akan digemari oleh masyarakat Indonesia dari segala kalangan usia. Berharap juga dengan dibentuknya usaha Rice John ini dapat membantu rempah-rempah lokal dari Indonesia untuk berkembang
Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya kami akan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia, sehingga membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Juga akan tetap berjalan apabila telah habis siklus usahanya, yaitu 6 bulan, sehingga yang direncanakan dalam proposal ini oleh tim penyusun menemukan suatu keyakinan yang dapat terwujud. Mungkin sekian dari presentasi proposal saya. Apakah dari teman-teman adakah yang ingin bertanya? Saya persilakan waktu dan tempat. Baiklah, izin bertanya. Saya Putri Hajatul Aswad dari Prodi Penjastisrek ingin bertanya kepada apakah alasan Anda memilih suatu usaha yang Anda jalankan saat ini? Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Saya langsung jawab. Mengapa saya memilih usaha ini? Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan pemakan nasi, begitu ya, beras gitu. Jadi beras adalah bahan pokok dari makanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, untuk olahan dari beras sendiri mungkin tak banyak seperti nasi goreng saja. Namun nasi goreng sendiri hanya seperti nasi goreng biasa, belum menggunakan rempah-rempah yang merupakan hasil pertanian dari Indonesia yang khas dari Indonesia. Jadi saya memiliki ide untuk menggunakan rempah-rempah tersebut dalam nasi goreng yang akan saya jual. Begitu jawaban dari saya. Bagaimana Putri? Baik, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup presentasi proposal saya pada malam hari ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Vanessa Angelita Sihombing. Saya berasal dari jurusan Manajemen Perhotelan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pendirian dan Pengembangan Usaha Makanan Daerah Kripis Kasa, yaitu keripik pisang aneka rasa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih usaha ini. Pertama, Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Tak heran jika Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner khas Indonesia. Karena lingkungan saya merupakan daerah yang agraris, masih banyak lahan pertanian seperti pohon pisang. Karena kondisi tersebut sangat sekali cocok untuk menanam pohon pisang. Disitulah saya mengambil kesimpulan bahwa saya ingin mendirikan sebuah usaha yaitu keripik pisang. Karena keripik pisang merupakan cemilan yang sehat, yang juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih dan renyah. Selain itu, keripik pisang juga mempunyai manfaat serat yang lumayan tinggi, yaitu 2,2 gram untuk 1 ons keripik pisang. Dan keripik pisang ini dapat memberikan rasa yang kenyang sehingga dapat mengontrol kita untuk makan yang berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis lingkungan bisnis, yaitu SWOT. Dari kekuatannya, usaha ini cukup terjangkau di kalangan masyarakat, kualitasnya pun cukup terjamin. Kemudian, keripik pisang ini mempunyai berbagai varian rasa. Dan untuk kelemahannya, bahan baku untuk keripik pisang ini mudah rusak. Kemudian keripik pisang ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap jika sudah lama.
Kemudian untuk peluangnya, karena kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk ini. Kemudian lapisan masyarakat yang membutuhkan cemilan praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk ancamannya, jumlah kompetitor untuk produk ini terus meningkat, kemudian munculnya produk-produk baru yang lebih bervariasi. Selanjutnya, untuk strategi dan pemasaran produk ini, saya menggunakan sosial media, yaitu dengan sosial media Instagram, akun-akun yang lain. Kemudian saya membuat juga dengan video konten yang disebarkan juga melalui sosial media. Video itu tersebut berisikan tentang testimoni konsumen yang sudah berlangganan. Kemudian saya juga membuat poster atau brosur yang akan disebarkan ke lapisan masyarakat. Selanjutnya, untuk rencana produksinya di sini sudah bisa dilihat. Untuk bahan bakunya terdiri dari pisang kepok, minyak goreng, gula pasir, kapur sirih, bubuk coklat, bubuk balado, dan juga keju. Dan bisa dilihat sendiri untuk harganya masing-masing bahan baku. Untuk perlengkapannya, di sini saya membutuhkan kompor, tabung gas, wajan, spatula, spanduk, pisau, alat pengiris pisang, pengaduk, dan juga baskom. Dan juga bisa dilihat untuk harga masing-masing alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk proses produksi produk ini, langkah awal saya yaitu memilih pisang yang kemudian dijadikan produk, kemudian pisang tersebut dicampurkan ke dalam wadah yang berisi air bersih, dan kemudian saya beri garam, lalu diaduk sampai rata, kemudian selanjutnya pisang tersebut dikupas, diiris tipis, dan dimasukkan ke dalam penggorengan, ke dalam minyak yang panas. Kemudian diaduk-aduk, digerak-gerakan agar semuanya merata. Sesudah warnanya kekuning-kuningan, saya terus diangkat dan didinginkan, kemudian campurkan dengan beberapa varian rasa yang telah disiapkan. Untuk rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja di sini untuk peralatan penunjang tadi dengan total 1.250.000, kemudian bahan yang habis pakai sebesar 1.090.000, untuk biaya perjalanan 100.000, untuk biaya operasional atau lain-lain dibutuhkan 955.000, jadi jumlah total semuanya 3.395.000. Untuk kesimpulannya, saya yakin keripik pisang aneka rasa ini akan digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dari semua kalangan usia, dan saya berharap dibentuknya usaha ini dapat membantu pemanfaatan buah pisang dari Indonesia. Kemudian, jika memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya akan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia sehingga membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya?
Saya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Eh, Menurut Anda, menurut proposal yang Anda buat, apakah Anda yakin akan usaha yang akan Anda jalani, apakah akan berkembang, dan bagaimana menurut Anda untuk mengatasi pesaing yang makin banyak dalam usaha yang akan Anda jajakan seperti itu. Terima kasih. Suaranya tadi kurang jelas. Yang pertama, apakah Anda yakin buat usaha ini akan dijalankan dan terus berkembang? Kemudian, bagaimana caranya supaya terus berkembang? Ya, bagaimana caranya untuk terus maju menghadapi para pesaing di luar sana yang juga menjualkan pisang seperti itu. Baik, saya akan menjawab. Tentunya jika saya membuat suatu proposal usaha, pastinya saya akan yakin bahwa proposal ini yang saya buat ini akan berjalan dengan lancar, dan terus berkembang dan terus maju. Bagaimana saya mengembangkan produk ini sehingga terus maju dan berkembang? Tentunya saya akan membuat produk ini dengan keunikan tersendiri, dengan berbagai varian rasa yang mungkin cukup diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian saya akan terus mempromosikan produk saya ini ke sosial media ataupun ke tetangga-tetangga, sehingga produk saya ini akan dikenal oleh banyak orang dan akan memunculkan pelanggan. Sehingga tentunya jika sudah banyak pelanggan, pasti akan terus maju dan berkembang. Saya begitu. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi proposal usaha dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga minta maaf. Terima kasih, selamat sore.